Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan ini kami akan sampaikan sedikit sejarah tentang Raden Rahmat atau lebih dikenal sebagai Sunan Ampel dengan karomah-karomahnya. Semoga bermanfaat. Mari kita mulai. Bismillahirrohmanirrahim. Raden Rahmat atau lebih dikenal sebagai Sunan Ampel adalah salah satu tokoh utama dalam Wali Songo. Riwayat menyebut bahwa ia adalah putra dari Ibrahim Zainuddin Al-Akbar, nama lain Maulana Malik Ibrahim, dikenal sebagai Syekh Maghribi, kakek dari Wali Songo generasi selanjutnya, dan ulama besar yang wafat di Gresik 1419 Masehi, dan ibunya adalah Dewi Chandrawulan, putri kerajaan Champa, sekarang Vietnam bagian selatan, yang menurut riwayat beragama Islam dan memiliki hubungan diplomatik dengan kerajaan Majapahit. Namun nama putri Champa tidak disepakati secara seragam dalam naskah-naskah, namun gelarnya sering disebut sebagai Nyai Champa. Banyak naskah tradisional menyebut Sunan Ampel sebagai keturunan Sayyid melalui jalur Sayyidina Husain. Silsilah ke atas versi yang paling umum dalam manuskrip pesantren Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Garis keturunan Sayyid atau Ashraf, Syekh Jumadil Kubro, Maulana Malik Ibrahim, Raden Rahmat, Sunan Ampel. Namun, sejarawan modern berbeda pendapat apakah ini historis atau merupakan legitimasi spiritual dalam tradisi Jawa Muslim. Raden Rahmat atau lebih dikenal sebagai Sunan Ampel lahir sekitar 1401 sampai 1405 Masehi. Kemungkinan besar di Champa, sekarang wilayah Vietnam Selatan, tempat ayahnya berdakwah. Raden Rahmat datang ke Jawa sekitar 1420 sampai 1440 Masehi. Ada dua versi. Pertama diundang Raja Majapahit, Prabu Kertawijaya, yang masih kerabat ibunya. Kedua mengikuti ayahnya dalam perjalanan dakwah. Sesampainya di Jawa, ia awalnya tinggal di daerah Trowulan, pusat Majapahit. Lalu diberikan tanah khusus di Ampel Denta, Surabaya, untuk mendirikan pusat dakwah. Sunan Ampel mendirikan pesantren di kampung Ampel Denta, Surabaya sekitar tahun 1440 sampai 1450 Masehi. Pesantren Ampel dikenal sebagai salah satu pesantren tertua di Nusantara dan menjadi pusat kaderisasi Wali Songo. Murid-muridnya kelak menjadi wali besar seperti Sunan Bonang Putra, Sunan Derajat Putra, Sunan Giri murid utama, pendiri Kesultanan Giri, Raden Patah pendiri Kesultanan Demak, Syai Siti Jenar murid, namun berkembang kontroversi kemudian. Peran politik dalam berdirinya Kesultanan Demak adalah Sunan Ampel dianggap sebagai arsitek ideologis Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Ia mengangkat Raden Patah sebagai calon pemimpin dan ia memberi fatwa untuk membentuk pemerintahan Islam setelah Majapahit melemah serta Sunan Ampel menjadi guru dan penasihat utama Wali Songo selama peralihan Hindu-Buddha ke Islam. Konsep dakwah Sunan Ampel terkenal dengan ajaran moral yang sangat kuat. Dikenal sebagai Molimo Pantangan 5 perbuatan buruk, main judi, mendem mabuk, maling, madat, madon zina. Ajaran ini menjadi prinsip besar dalam penyebaran Islam secara santun dan moralistis di Jawa. Sunan Ampel wafat sekitar 1481 Masehi. Dimakamkan di Kompleks Makam Ampel, Surabaya, yang hingga kini menjadi pusat ziarah penting di Jawa Timur. Karomah-karomah Sunan Ampel berikut bukan catatan akademik, melainkan cerita tradisi yang dilestarikan masyarakat. Mengetahui kedatangan tamu dari jauh. Riwayat menyebut Sunan Ampel sering mengetahui kedatangan santri atau tamu sebelum mereka tiba, bahkan mempersiapkan keperluan mereka. Ini dianggap karomah kasyaf, tersingkapnya pandangan hati, keteguhan doa Ampel yang selalu dikabulkan. Beberapa riwayat santri zaman dahulu menceritakan bahwa doa Sunan Ampel sering dikabulkan dengan cepat, terutama doa untuk hujan, doa keselamatan saat bahaya, doa untuk kelancaran Kesultanan Demak. Daya pengaruh dakwah yang luar biasa. Karomah moral Sunan Ampel terlihat dari banyak bangsawan Jawa yang masuk Islam melalui dakwah lembutnya, mampu mendamaikan konflik Majapahit dan Demak, dapat meluluhkan hati masyarakat tanpa kekerasan. Dakwah beliau disebut memiliki karomah basyariah, pengaruh hati yang kuat, mengetahui hal gaib tentang murid-muridnya. Riwayat menyebut, Sunan Ampel sudah mengetahui bahwa Sunan Giri akan menjadi pemimpin besar. Ia bahkan memberi restu khusus bahwa Sunan Giri kelak
menjadi pusat ilmu Islam. Ini dianggap sebagai karomah firasah ketajaman mata hati. Sunan Ampel adalah guru besar Wali Songo, peletak pondasi pendidikan Islam di Jawa, perancang lahirnya Kesultanan Demak, ulama dengan karomah, penuh wibawa dan kelembutan. Inilah tokoh yang pengaruhnya terasa hingga hari ini dalam budaya, tradisi, dan pesantren-pesantren di seluruh Nusantara. Teman-teman, demikianlah sedikit sejarah tentang Raden Rahmat atau lebih dikenal sebagai Sunan Ampel. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah dalam penyampaian ini, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.